Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roroniken Enggartiasti, NIM H72218031, mahasiswa semester 6, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengendalian kualitas statistik dengan studi kasus yang saya ambil dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan menggunakan peta kendali Individual Moving Range atau IMR. Untuk perhitungan yang akan saya teliti yaitu yang pertama di sini saya akan memaparkan sampel data, yang kedua asumsi keacakan data, yang ketiga asumsi distribusi normal, yang keempat peta kendali individu moving range, yang kelima diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat, dan yang terakhir ada analisis kapabilitas proses. Untuk yang pertama, di sini telah dijelaskan ada sampel datanya. Dalam penelitian ini, data yang saya gunakan adalah data kualitas air setelah proses pengolahan pada tahun 2016 di instalasi Ngagel 2. Data yang diamati terdapat 23 data sampel. Untuk variabel penelitian yang digunakan yaitu zat organik atau KMNO4, kekeruhan pada air, dan sisa klor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode statistik quality control atau SQC dengan bantuan Minitab. Berikut dijelaskan ada 23 data dengan 3 variabel yang telah dijelaskan pada slide PPT yang telah dipaparkan. Kemudian selanjutnya yaitu asumsi keacakan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu 23 data kualitas air yang diukur setiap pagi pada hari Senin hingga hari Jumat. Sebelum membuat peta kendali IMR, maka dilakukan uji keacakan data pada setiap variabel penelitian dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya yaitu data terambil secara acak, dan untuk H1-nya data tidak terambil secara acak. Untuk gambar yang kiri, rancat merupakan gambar rancat of kekeruhan, yaitu di sini untuk nilai p-value-nya untuk yang kurang dari alfa 5% yaitu pada approx p-value for trends yaitu sebesar 0,020 dan 3 nilainya lebih besar dari alfa 5% yaitu approx p-value for clustering sebesar 0,419, approx p-value for mixture 0,581 dan approx p-value for oscillation sebesar 0,980. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan yaitu run chart of KMNO4. Di sini ada satu nilai p-value yang kurang dari alfa 5% yaitu pada approx p-value for clustering yaitu sebesar 0,003 dan 3 nilai lainnya dengan p-value lebih besar dari alfa 5% yaitu approx p-value for mixtures sebesar 0,997, approx p-value for trends 0,151 dan approx p-value for oscillation 0,849. Kemudian untuk run chart of sisa klor, di sini semua datanya atau semua p-value-nya telah lebih besar dari alfa 5%, yaitu pada approx p-value for clustering yaitu 0,068, approx p-value for mixtures 0,932, approx p-value for trends 0,849 dan approx p-value for oscillation 0,151. Nah, berdasarkan gambar tadi mulai dari rancat kekeruhan, rancat KMNO4 dan rancat sisa klor, diperoleh bahwa p-value-nya lebih besar dari alfa 5%, maka data tersebut gagal tolak H0 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data kualitas air tersebut telah diambil secara acak.
Kemudian untuk yang kedua yaitu asumsi distribusi normal. Selain itu, data diuji asumsi distribusi normalnya ini pada setiap variabelnya dan dapat diketahui bahwa berdasarkan data kualitas air merupakan data yang berdistribusi normal ataupun sebaliknya. Dan untuk H0-nya yaitu data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Pada slide PPT tersebut, di sebelah kiri, probability of kekeruhan yaitu merupakan asumsi distribusi normal untuk variabel kekeruhan. Di situ dijelaskan bahwa p-value-nya sebesar 0,145 yang menyebabkan bahwa p-value tersebut lebih dari alfa 5%. Kemudian di sebelah kanan ada probability plot of KMNO4. Di situ dijelaskan bahwa KS-nya ada 0,150 yang menyebabkan bahwa data tersebut lebih dari alfa 5%. Kemudian selanjutnya yaitu untuk uji distribusi yang probability plot of Sisak-Lor yaitu sebesar 0,151, maka p-value-nya lebih besar dari alfa 5%. Nah, berdasarkan gambar di atas merupakan uji distribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh pada variabel kekeruhan diperoleh 0,145, KMNO4 diperoleh 0,125, serta sisa klornya diperoleh 0,151. Dan pada setiap variabelnya p-value-nya didapatkan lebih besar dari alfa 5%, maka gagal tolak H0 sehingga diambil kesimpulan bahwa data kualitas air tersebut berdistribusi normal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menganalisis peta kendali individu moving range. Nah, di sebelah kiri merupakan gambar peta kendali moving range untuk variabel kekeruhan. Di situ ada satu data yang out of control, yaitu pada data yang pertama. Kemudian yang gambar yang kanan merupakan gambar peta kendali individu moving range pada variabel KMNO4. Di sini juga terdapat data yang out of control yaitu pada individual value-nya pada data kelima dan pada moving range-nya pada data kelima dan data ketujuh. Untuk kemudian selanjutnya yaitu untuk peta kendali moving range pada variabel sisa klornya, di sini sudah tidak ada data yang out of control. Karena data kekeruhan dan data KMNO4 tadi ada data yang out of control, maka data tersebut belum terkendali atau peta tersebut belum terkendali. Oleh karena itu, data tersebut harus dilakukan pengujian ulang agar data tersebut terkendali dan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian setelah data yang belum terkendali tadi diproses, kita memproses data tersebut agar data tersebut menjadi terkendali. Nah, untuk yang pertama yaitu pada variabel kekeruhan, kita melakukan pengujian ulang untuk yang kedua. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa diagram MR menunjukkan nilai MR bar-nya sebesar 0,2552 dengan batas atas dan batas bawah sebesar 0,8339 dan 0. Sedangkan pada diagram individual value-nya atau diagram yang berada di bawah tersebut menunjukkan nilai X bar-nya yaitu 0,835 dengan batas atas dan batas bawahnya sebesar 1,514 dan 0,156. Nah, semua sampel berada di antara batas atas dan batas bawah peta kendali, maka data untuk kekeruhan ini sudah tidak ada yang out of control. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa data tersebut telah terkendali secara statistik atau tidak ada data yang di luar kontrol. Untuk yang kedua yaitu melakukan pengujian ulang untuk variabel KMNO4. Di sini dilakukan pengujian sebanyak 5 kali. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa pada diagram MR menunjukkan nilai MR bar-nya yaitu yang
grafik yang atas sebesar 0,387 dengan batas atas dan batas bawah sebesar 0,1265 dan 0. Sedangkan pada diagram individual value yaitu grafik yang bawah menunjukkan nilai X barnya sebesar 7,522 dengan batas atas dan batas bawahnya sebesar 8,551 dan 6,492. Semua sampel berada di antara batas atas dan batas bawah peta kendali dan tidak ada satupun data yang out of control. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa data tersebut telah terkendali secara statistik atau tidak ada data yang di luar kontrol. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pengujian ulang pada variabel sisa klor. Di sini tadi karena yang sisa klor ini sudah terkendali dari awal, maka tidak dilakukan pengujian lagi. Kita menggunakan data yang awal tadi dan dapat dilihat pada gambar tersebut pada diagram MR menunjukkan nilai MR barnya yaitu grafik yang atas sebesar 0,2309 dengan batas atas dan batas bawah sebesar 0,7544 dan 0. Sedangkan pada grafik individual value yaitu pada grafik yang bawah menunjukkan nilai X barnya sebesar 0,822 dengan batas atas dan batas bawah sebesar 1,436 dan 0,208. Nah, semua sampel berada di antara batas atas dan batas bawah peta kendali dan tidak ada satupun data yang out of control. Maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa data tersebut telah terkendali secara statistik atau tidak ada yang di luar kontrol. Kemudian selanjutnya untuk pengujian atau penelitian pada diagram Ishikawa. Nah, untuk mengetahui faktor penyebab pupuk yang tidak memenuhi standar kualitas, maka dilakukan analisis dan disajikan diagram sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar diagram Ishikawa tersebut dapat kita lihat bahwa kualitasnya produksi itu buruk karena ada beberapa faktor, yaitu mulai dari faktor manusia, faktor metode, faktor mesin, faktor material, dan faktor lingkungan. Untuk memperbaiki kualitas air yang diproduksi, maka perusahaan harus mengurangi dan menghindari penyebab-penyebab yang menjadikan kualitas air tersebut menjadi buruk. Untuk selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Nah, setelah proses sudah terkendali dan juga diketahui faktor penyebab menghambatnya proses produksi, maka selanjutnya dilakukan analisis kapabilitas proses untuk mengetahui apakah proses produksi tersebut berjalan secara kapabel atau tidak. Nah, untuk perhitungan analisis kapabilitas prosesnya, untuk yang pertama yaitu pada variabel kekeruhan yang disajikan pada gambar sebelah kiri. Di situ dijelaskan bahwa LSL-nya sebesar 0,38, USL-nya 1,32, kemudian CP-nya 0,68, CPL 0,66, CPU 0,71 dan CPK-nya 0,66. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan yaitu merupakan proses analisis kapabilitas untuk variabel KMNO4. Nah, di situ telah dijelaskan bahwa untuk LSL-nya sebesar 6,61, USL-nya sebesar 8,46, CP-nya sebesar 0,47, CPL-nya sebesar 0,46, CPU 0,48, dan CPK-nya 0,46. Kemudian untuk variabel yang terakhir yaitu variabel sisa klor. Untuk analisis kapabilitasnya dengan hasil LSL sebesar 0,41, USL-nya 1,31, CP-nya 0,68, CPL-nya 0,62, CPU-nya 0,74, dan terakhir CPK-nya 0,62. Nah, berdasarkan gambar-gambar tadi dapat diketahui bahwa hasil untuk CP pada setiap variabelnya, yang pertama kekeruhan sebesar 0,68, KMNO4 sebesar 0,47, dan sisa klornya sebesar 0,68. Sementara itu untuk hasil CPK-nya pada variabel kekeruhan sebesar 0,66,
KMNO4 sebesar 0,46, dan sisa klor sebesar 0,62. Karena nilai CP kurang dari 1 dan nilai CPK-nya pun kurang dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang sudah dilakukan belum kapabel, di mana proses tersebut harus dilakukan pengawasan. Nah, pada penelitian ini, pada studi kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data kualitas air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah diambil secara acak dan telah berdistribusi normal. Nah, pada peta kendali IMR sudah terkontrol karena berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah, dan tidak ada data yang out of control setelah dilakukan pengujian ulang. Kemudian pada diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa dapat diketahui penyebab kualitas air tidak sesuai dengan standar, yaitu disebabkan karena dari faktor manusia, yaitu kurang skill dan tidak teliti, faktor lingkungan limbah pabrik dan musim hujan, dari faktor material yaitu komposisi bahan kurang, dan dari faktor metode yaitu kurangnya pemberian bahan, serta yang terakhir faktor mesin yaitu mesin yang sudah tua. Pada analisis kapabilitas prosesnya didapatkan hasil CP untuk variabel kekeruhan 0,68, KMNO4 sebesar 0,47, sisa klor sebesar 0,68. Dan untuk hasil CPK-nya pada variabel kekeruhan sebesar 0,66, KMNO4 sebesar 0,46, dan sisa klor sebesar 0,62. Karena nilai CP-nya kurang dari 1 dan CPK-nya kurang dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang sudah dilakukan tadi belum kapabel. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.